Bu, di Bojeriat sebelah mana, Bu? Bojeriat? Bojeriat sebelah mana? Air tangan motor yang di baca doa perlindungan hala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas izin Allah, atas kudrat irodatnya, kita bisa bermusafahah, bermuajah, bersilauhuah pada malam ini. Insya Allah pada malam ini spesial karena saya sengaja malam ini didampingi oleh istri, ya, oleh Ibu Bidan, karena banyak pertanyaan-pertanyaan seputar masalah reproduksi, ya. Tentu pertanyaan-pertanyaan ini spesifik khusus untuk kalangan awat, ya, terutama klien-klien kami yang selama ini banyak yang datang ke sini untuk melakukan terapi kesuburan ataupun terapi permasalahan reproduksi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas suaranya ya? Kurang jelas. Oke. Suaranya agak dibesarkan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah, alhamdulillah. Begini Bu, ini ada beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Pertanyaan ketika kemarin di Jambi, ketika kemarin di Depok, sebelumnya di Makassar, pertanyaan juga ketika Bapak di Bengkulu, dan pertanyaan ketika di Palembang. Jadi pertanyaan-pertanyaannya banyak ya.
eh, Pak Rahmat, tolong nanti tanyakan sama ibu pertanyaannya. Ini beberapa anggota keluarganya, bahkan mereka ternyata punya masalah dengan reproduksinya. Misal ketika menstruasinya nggak teratur, kemudian permasalahan, bahkan ada yang ketika usia 20 tahun sama sekali belum haid, Bu, ya. Kemudian ada pula ternyata usia 40-an dia sudah menjelang mau menopause, ya, menopause sindrom. Nah, namun ada juga, Bu, ternyata yang 55 tahun dia ternyata belum menopause, jadi masih energi, begitu ya. Ada pula permasalahan dia sering keputihan, ya. Ada pula permasalahan si klien itu, dia ternyata kalau haid hari pertama hari kedua luar biasa, yang sakit, merasakan sakit yang cukup hebat, seperti itu ya. Bagaimana pandangan ibu terhadap permasalahan-permasalahan yang tadi dipertanyakan oleh klien-klien dan oleh beberapa peserta pelatihan tentang permasalahan gangguan-gangguan menstruasi terutama? Silakan. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini akan 30 menit ke depan ya? Iya, iya. 30 menit ke depan insya Allah akan dipaparkan tentang masalah ketidaksuburan ya, masalah infertilitas. Kita agak deketin aja, Wak, suaranya kurang kenceng katanya, Wak. Deketin nasib. Oke. Mejanya geser aja, nggak apa-apa. dari masalah ketidaksuburan ini sebenarnya harus dipahami oleh kedua belah pihak. Suami harus paham bagaimana apa yang menjadi hambatan ketidaksuburan, ya. Kemudian istri juga dari fungsi anatominya harus dipahami. Jadi suami istri itu harus paham dari fungsi anatomi dari sistem reproduksi tersebut. Nah, di sini masalah infertilitas ini memang awalnya menjadi terbagi dua ya. Yang primer itu adalah yang dia sama sekali belum punya anak. Jadi dalam waktu kurun 1 tahun dia tidak menggunakan alat kontrasepsi, kemudian juga berhubungan dengan normal, ya. Namun belum dikaruniai anak. Nah, kemudian infertilitas sekunder itu sebelumnya dia punya anak, kemudian untuk mendapatkan anak selanjutnya dengan tidak menggunakan alat kontrasepsi, hubungan normal, kemudian dalam jangka waktu 1 tahun belum mendapatkan keturunan, itu infertilitas sekunder. Nah, di sini ketidaksuburan ini sebenarnya jadi kadang disalahkan tuh perempuan, ya, disalahkan, padahal dalam penelitian itu 40% adalah laki-laki, 40% perempuan, dan 30% dari faktor keduanya. Ya. Di mana di sini harus diketahui dulu, ya. Jadi gangguan-gangguan infertilitas ini dari pihak suami, misalkan sperma yang buruk, ya, spermanya ketika berejakulasi itu kurang dari 20 juta, ya, per mili semen, sehingga tidak bisa membuahi. Kemudian gerakannya yang kurang bagus, ya. Kemudian gangguan hormonal juga. Kemudian ada lagi kelainan bawaan, ya. Itu biasanya ketika lahir dia sudah ada kelainan. Kemudian varikokel, ya. Varikokel itu adalah pelebaran pembuluh darah pada skrotum, ya, sehingga di situ terjadinya gangguan hormon testosteron dari produksi sperma, seperti itu.
atau mungkin juga ada gangguan dari sperma itu karena sering menggunakan celana yang ketat gitu ya. Itu juga sangat mempengaruhi. Kalau ini Bu, apa ada suka main sepedahan ya, main sepedahan ternyata dia kategorinya overdosis lah ya, misalnya sampai seminggu sampai 3 kali 4 kali, gimana Bu, mempengaruhi juga nggak Bu untuk ke varikokel tadi? Mempengaruhi ya, mempengaruhi seperti itu. Jadi dari aktivitas-aktivitas yang memang tidak seimbang dan berlebihan, terlalu panas ya gitu ya, panas, nah itu artinya jadi mengganggu sistem produksi spermanya, ya, seperti itu. Kemudian juga impoten, ketidakmampuan untuk berejakulasi, artinya di situ tidak aliran darah itu tidak mengalir ke penis sehingga tidak bisa ejakulasi. Ya. Kemudian saluran sperma yang tersumbat, ya, atau pengaruh radiasi dan obat, rokok gitu ya, sering begadang seperti itu. Itu juga mempengaruhi dari faktor ketidaksuburan. Ya. Sekarang dari pihak istri ya. Dari pihak istri, yang pertama biasanya adalah gangguan dari rahimnya adalah endometriosis ya. Endometriosis ini biasanya tumbuh jaringan di luar rahim ya. Normalnya itu biasanya tumbuh harusnya di dalam rahim ya. Kemudian faktor hormonal, kemudian menopause dini. Di mana menopause dini ini dalam umur sebelum 40 tahun itu produksi folikel ovarium itu sudah menyusut ya, seperti itu. Kemudian penyumbatan tuba Fallopi ya. Penyumbatan tuba Fallopi ini biasanya ada tumor atau apa yang menyumbat kista dan sebagainya. Kemudian PCOS ya, polycystic ovarium syndrome. Jadi banyaknya kista-kista ya yang seperti buah anggur ya. Jadi harus bisa dibedakan mana kista, mana miom ya. Kalau miom itu jaringan, kalau kista itu isinya cairan, bisa darah, bisa nanah. Kemudian tumor ya. Kemudian stres juga mempengaruhi ya. Stres sangat mempengaruhi dari faktor ketidaksuburan ini, karena memang untuk terjadinya kehamilan itu ada 4 ya. Jadi sperma yang bagus, kemudian sel telur yang siap untuk dibuahi, kemudian saluran dari rahimnya itu tidak ada sumbatan, kemudian rahimnya yang sehat, sehingga semuanya insya Allah dengan tanpa susah payah dan sebagainya, insya Allah kehamilan akan terjadi. Seperti itu. Ada lagi Bu ya, seperti gangguan tadi ya, gangguan belum terjawab tentang gangguan masalah menstruasi. Apa saja penyebabnya nih? Dan solusinya secara tiba nabawi Bu. Ya. Gangguan masalah menstruasi itu biasanya ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon ini biasanya ada faktor dari masalah kegemukan juga. Ya, karena hormonnya terlalu berlebihan. Kemudian juga terlalu kurus juga, itu juga mempengaruhi dari ketidakseimbangan hormon. Terlalu gemuk jangan, terlalu kurus juga jangan. Jadi yang sedang-sedang saja ya. Waduh, masya Allah. Baik. Jadi yang ideal, sehingga hormonnya itu adalah seimbang ya. Hormonnya seimbang. Nah, seperti itu. Kemudian juga dia awalnya menunda kehamilan karena karir dan materi ya, sehingga tidak sedikit juga orang-orang yang misalkan saya belum siap dulu hamil gitu ya, karena belum punya rumah, atau saya masih senang kerja atau gitu, masih kuliah. Nah, ya. Jadi ditunda gitu dengan menggunakan alat kontrasepsi ya. Bisa disuntik atau bisa berarti kontrasepsi hormonal ya Bu ya. Ya. Alat kontrasepsi hormonal, jadi menggunakan hormon sintetis, sehingga semua itu mempengaruhi hormon yang normal dalam tubuh. Jadi hormon tubuh itu diacak oleh hormon sintetis tersebut. Begitu.
Ini kalau tidak salah ada juga gangguan menstruasi karena faktor stres, Bu. Mungkin bisa diterangkan, Bu, tentang faktor stres tuh meliputi apa saja biasanya pada ibu rumah tangga, ya. Nah, bagaimana mencikapinya juga, Bu? Iya. Solusinya. Faktor stres ini juga mempengaruhi dari faktor hormonal, sehingga hormonnya tidak seimbang karena apa namanya, hormon yang dipicu itu adalah hormon cemas ya, hormon cemas ya, bukan hormon bahagia. Seperti itu. Jadi mungkin juga dari omongan-omongan tetangga atau teman gitu ya, oh, belum juga hamil, nah jadi terus kepikiran sehingga stres gitu ya. Kemudian juga apa namanya, ketika kita itu melakukan terapi atau kemudian kita sudah berusaha untuk apa namanya semaksimal mungkin, misalkan dikondisikan bahwa itu adalah masa subur yang pas, kemudian apa namanya dengan kondisi yang semaksimal mungkin, nah sehingga ketika kita apa namanya jadi target, jadi target, maka akan jadi beban. Udah lepas saja, enjoy dan dinikmati. Mungkin nggak, Bu, ini karena kita kan sudut pandangnya sudut pandang tibun nabawi ya, Bu ya, artinya pengobatan nabi. Ternyata kalau kita lihat dari beberapa pasien yang datang ke sini ya, ternyata juga ada tidak sedikit yang terkena gangguan jin, yang terkena gangguan ain seperti itu. Bagaimana, Bu, tentang gangguan-gangguan tersebutnya? Ya. Masalah infertilitas dari masalah gangguan ya non medis, ini biasanya ya bisa karena gangguan jin atau bisa karena sihir ain ya. Ini adalah biasanya karena faktor ya sihir ain itu bisa dengki atau kagum ya, makanya ketika pandangan mata ya, misalkan dari obrolan orang tua gitu yang menuntut, kemudian mertua yang apa namanya ada pandangan dengki gitu ya kepada seseorang yang belum hamil, itu bisa menjadi faktor hambatan dari sihir ain tersebut. Masya Allah, subhanallah, nauzubillah. Baik. Ini ada beberapa yang diungkapkan ya, Bu ya. Nanti Ibu kalau boleh menambahkan ya. Ini ada penanya, kalau solusi tentang gangguan hormonal ya, itu nanti Ibu bisa koreksi ya, Bu ya. Itu menggunakan madu, dan spesifik madu yang kami gunakan kepada klien adalah madu yang sudah diracik ya. Madu yang sudah diracik. Kalau yang perempuan, madu tersebut sudah kita beri ada buah zuriat ya. Ini ada buah zuriat. Jadi hadirin rahimakumullah, kalau ada yang bertanya-tanya seperti apa sih Pak buah zuriat, yang ini, Bu ya. Nah, ini buah zuriat ya. Ini dipakai melempar juga bisa ya. Masya Allah, keras, main keras. Kadaluarsanya, expirednya kalau salah cukup lama ya, bisa sampai 2-3 tahun ini kalau tidak salah ya. Baik, yang pertama yang gangguan hormonal tadi. Kemudian habatus sauda. Habatus sauda ternyata 2 kali 2 kapsul ya. Ditambah ternyata dengan minum rebusan daun kedelai dan makan rebusan kedelainya. Jadi kacang kedelainya. Kalaupun dibekam efektif ya, Bro, yang gangguan hormonal tadi dengan terapi bekam, atau mungkin ada tambahan terapi lain. Insya Allah dengan bekam itu dia akan merangsang keseimbangan hormonnya, karena pusat semua perintah itu dari otak ya, dari otak, sehingga untuk memproduksi hormon-hormon di tubuh itu ketika berbekam akan menyeimbangkan hormon tubuh ya. Hormon apa saja, Bu, yang dimaksimalkan dan dioptimalkan dengan terapi bekam yang berkaitan dengan masalah produksi? Ya. Kalau dari laki-laki itu kan hormon testosteron ya, hormon testosteron ya, dengan bekam itu dia akan mengeluarkan segala sumbatan-sumbatan ya, darah-darah yang stagnan di daerah-daerah masalah reproduksi,
itu dikeluarkan dan insya Allah hormon tersebut akan normal kembali. Begitupun dengan yang perempuan sama ya, dia akan menyeimbangkan hormon apa namanya, FSH, progesteron dan estrogen, sehingga dengan berbekam itu menyeimbangkan hormon-hormon kesuburan. Baik, hadirin rahimakumullah, alhamdulillahirobbilalamin, saya dengan istri itu memulai terapi kesuburan sejak tahun 2006 ya Bu ya, kalau tidak salah ya. Masya Allah ya. Waktu itu ada beberapa klien yang memang tanda petik infertilitas, sudah 2 tahun menikah belum juga punya keturunan, 3 tahun belum punya keturunan, bahkan ada yang waktu itu sampai kalau tidak salah 7 tahun belum punya keturunan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, atas izin Allah, ternyata klien-klien yang kami terapi bekam, ya waktu itu baru bekam saja Bu ya, baru bekam dan madu saja ya kita berikan. Ternyata Allah berikan keberkahan ya, Allah berikan keberkahan. Mau foto deh ya? Foto deh. Foto jangan Pak, ini aja Pak. Oke, nah, kemudian alhamdulillah Allah izinkan ternyata klien-klien yang kami terapi bekam itu untuk hamil ya. Dan ternyata ini menjadi diskursus yang menarik bagi kami. Akhirnya kami terus pelajari, kami pelajari ternyata luar biasa efek terapi bekam ini terhadap permasalahan infertilitas itu. Ada tambahan terapi lain mungkin Bu untuk permasalahan yang gangguan-gangguan infertilitas itu? Ya, berarti nanti kalau yang tadi dipaparkan yang gangguan seperti hormonal seperti itu, yaitu dengan berbekam ya. Kemudian juga yang gangguan tadi non medis ya, sihir dan gangguan jin lainnya itu bisa nanti di ruqyah syariah. Masya Allah, ruqyah syariah Bu ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan dari kesuburan itu masalah adanya dislokasi tulang punggung atau tulang belakang ya akibat terlalu atau pernah jatuh atau tidak seimbangnya posisi tubuh ya dalam menggendong tas atau duduk atau posisi tidur gitu ya, seperti itu, sehingga menjadikan posisi tulang pinggul itu bermasalah. Mungkin itu ada pijatan khusus dari yang dilakukan dari masalah tersebut. Baik, bisa diterangkan Bu, ini tentang masalah kista Bu. Ternyata yang bertanya Bu, apa beda miom, apa beda dengan kista ya, apa penyebabnya, dan kemudian mungkin ada solusi dengan cara tibun nabawi seperti itu Bu. Iya, kalau miom itu adalah benjolan ya, benjolan yang isinya jaringan ya. Kalau misalkan kista itu adalah benjolan yang isinya cairan ya, cairan darah atau nanah ya. Solusi untuk menangani miom ya, atau sebelumnya penyebab dulu ya. Penyebabnya itu adalah biasanya pemicunya adalah faktor karsinogen ya, karsinogenik, biasanya dari kayak MSG gitu ya, minuman-minuman yang berasa kayak apa ya? Ya, soft drink. Ya, soft drink ya. Nggak usah disebutkan lah ya, banyak. Soft drink, sehingga itu adalah menjadikan tubuh kita tuh asam ya. Menjadikan tubuh kita tuh asam. Kemudian makanan-makanan yang instan yang sudah diolah ya, seperti makanan daging yang sudah olahan seperti itu juga kurang bagus ya untuk dikonsumsi. Nah, kemudian sama begitupun dengan kista, tidak beda jauh dari faktor pemicunya seperti itu ya. Kemudian juga stres itu juga mempengaruhi kondisi dari gangguan kista sama miom tadi. Ya. Seperti itu. Kemudian penanganannya biasanya kalau kita
menangani pasien yang kista miom, Mhm. kita awalnya melakukan ruqyah syariah ya, biar apa namanya rezeki itu nafas gitu ya. Mhm. Kemudian emosi mungkin ada yang terpendam ya, sehingga Mhm. tidak Ada dendam, ya, sakit seperti hati, itu. ya baik baik baik. Jadi harus dibersihkan dulu sehingga dia itu nantinya ketika diruqyah itu dia mengeluarkan emosi yang memang selama itu terpendam dalam hatinya, seperti itu. Mhm. Dan Bekam melihat kondisi ya, ketika pasien memang keadaan umumnya baik seperti itu, nanti kita bisa dilakukan terapi Bekam Mhm. seperti itu. Ambil minum apa? Haus? Enggak, yang di gelas. Baik. Ini ada pertanyaan juga, Bu. Bagaimana terapi bagi yang tidak datang haid sama sekali, Bu? Ya. Nah, apa terapinya? Untuk mengatasi datangnya tidak haidnya tidak Belum kunjung datang. ya, belum kunjung datang ya. Ini ada yang sampai 25 tahun, bahkan sudah ada yang berumah tangga berapa tahun pun belum datang-datang. Nih, bagaimana Bu terapinya, Bu? Ya. Untuk menentukan tindakan itu tentunya harus didiagnosa dulu ya, secara bagaimana apa namanya dari faktor itu yang menjadikan pendukung bahwa dia itu tidak head ya gitu, seperti itu, tidak datangnya head. Jadi diketahui dulu penyebabnya ya. Setelah diketahui penyebabnya, mungkin ini adalah salah satu dari masalah apa namanya untuk mengonsumsi herbal ya, seperti misalkan ada yang tadi bilang ya, kedelai seperti itu. Kemudian mengkonsumsi habatus sauda ya, seperti itu, bisa dengan pegagan ya. Kemudian bisa dengan lenca ya. Lenca tuh bahasa Indonesia apa ya? Lenca. Tanya saja di Mbak Google ya. Lenca. Terus ini? Lenca. Kemudian daun dewa juga itu bisa dikonsumsi ya. 2 kali 2 kapsul boleh sehari, atau konsumsi rebusan jahe merah. Rebusan jahe merah ya, Bu ya. Itu membantu ya. Iya. Apa juga ada bisa di terapi Yumeho gitu, Bu? Atau dengan terapi Yumeho bantu dengan bekam? Kalaupun bekam, titik yang mana yang nanti di terapi? Iya, setelah apa namanya diketahui penyebabnya, kemudian tindakan itu nanti mengikuti dari penyebab yang telah diperiksa ya, seperti yang sudah diketahui. Bisa dilakukan dengan pembekaman ya, misalnya di titik kesuburan ya, baik apa namanya titik kesuburan ya bagi wanita, dan kalaupun ada yang bermasalah laki-laki ya titik kesuburan laki-laki, seperti itu. Kemudian juga apa namanya tindakan pijat ya, pijatan saraf, pijat saraf untuk apa menentukan memperbaiki kondisi tulang pinggul dari masalah tidak lancarnya head itu. Wap, digeser di sini, Wap. Kameranya, Wap, ke bawah. Baik, alhamdulillah, jazakallah kepada Ibu Bidan ya. Tadi ya sudah mengatakan beberapa hal. Insyaallah di sini saya ikut membantu ya. Ini ada beberapa resep. Insyaallah saya menambahkan apa yang tadi oleh Ibu Bidan sudah dipaparkan. Ternyata beberapa gangguan hormonal untuk kasus-kasus menstruasi ini pun makalah sebagian dari beliau ya. Ternyata paling banyak gangguan hormonal pada akhwat, baik yang dia masih gadis, sudah nikah, ataupun yang dia menjelang menopause ya. Ternyata kebanyakan karena faktor hormonal ya, faktor hormonal. Di sini saya ingat ya, wallahu alam, ada beberapa klien bahkan saudara bahkan tetangga ya,
dia seperti yang dikatakan Ibu Bidan tadi, baru beberapa hari nikah ternyata sudah melakukan kontrasepsi hormonal. Ya, dengan alasan tadi klasik, saya belum siap untuk punya anak. Qadarullah, ternyata Allah menuruti persangkaan beliau, ternyata udah sampai 9 tahun sekarang kalau tidak salah beliau menikah, belum dikaruniai pula keturunan. Berbagai terapi sudah, bahkan sekarang kondisi isinya semakin hari semakin obesitas, jadi kegemukan yang cukup masif ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian terapinya selain tadi dengan terapi terapi ruqyah syariah ya, karena semakin hari semakin lama dia berada dalam gangguan infertilitas dari gangguan hormonal, ternyata semakin stres dia. Kemudian bisa dengan bekam. Bekamnya bisa diambil maaf yang poster maaf ya, bisa diambil untuk bekamnya, itu diambil titiknya diambil titik alawarik. Nah ini bantuan ya, titiknya titik alawarik ya, titik alawarik, pegang maaf sebentar maaf. Ini titik alawarik pada titik yang 19 ya, titik 19 ya. Kemudian bantu dengan titik 20 ya, titik 20 ini pada rangkaian tulang sakrum. Kemudian pada titik nomor 21 atau titik alkiton ya, titik alkiton ini pas titik pada koksiknya ya, rangkaian vertebra tulang belakang, tambah dengan titik 52. Titik 52 ini persis pada L3 ya, L3. Jadi titik 52, titik 18, titik 19, titik 20, titik 21 adalah titik-titik itu untuk menstabilkan gangguan hormonal ya pada akhwat ya, pada ummahat ya, atau mungkin pada beberapa mahasiswi tolibat ya, tolibat nih insyaallah. Nah ini titiknya ya, titik 52, titik 18, titik 19, titik 20, titik 21. Ini titik yang di depannya kita bisa ambil titik yang sejajar dengan pusar ya, titik 48 dan titik yang sejajar dengan apendik ya, ya titik 32, titik 32. Ini insya Allah. Nih, kita simpan lagi, Bob, boleh ya. Herbalnya bantu ya. Selain nanti tadi makan rebusan daun kedelai, ternyata juga rutin konsumsi sari kurma untuk yang gangguan hormonal. Minum sari kurma, gangguan hormonal pun akan nampak biasanya pada jerawat. Nah, jadi kalau jerawat ini bisa karena faktor toksin, faktor karena gangguan hormonal, ya, bisa juga karena faktor ada gangguan jin ya. Jadi beberapa gangguan jin ternyata ada manifestasinya nampak pada jerawat seperti itu. Kemudian jika faktor stres, nah ini stres bagi ahwat yang punya gangguan masalah menstruasi, ini bisa diberikan mengkudu ya, mengkudu. Nah, ada yang sudah simplisia dibuat kapsul ya, itu bisa 3 kali 3 kapsul ya, dibantu dengan daun pegagan. Daun pegagan bisa dikapsulkan, bisa dijadikan lalapan atau bisa diminum rebusan airnya ya. Ini kami bantu juga dengan herbal yang sudah kombinasi ya, herbal yang sudah kombinasi. Ini herbal sudah kombinasi, di sini ada pegagan ya, kemudian ada ada mengkudu ya, ada gamat dan habatus sauda ya. Insya Allah bisa dipesan sama kami, begitu kan. Lanjut ya. Tambah juga tentu saja dengan ruqyah, karena faktor stres ini dia multifaktor ya. Faktor stres ini adalah multifaktor penyebab. Bisa karena gangguan jin, psikis, depresi, karena ain tadi ya. Bantu itu dengan ruqyah dan lagi-lagi bekam. Bekam bisa diambil di titik akhdain ya, titik katifain ya, dan titik di bagian belikat. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian pada gangguan tadi, ternyata ada beberapa yang konsul yang mengalami haid berlebihan.
ya mengalami haid berlebihan ya, ini bisa konsumsi ya, yang mengalami haid berlebihan bisa konsumsi herba temu putih, kemudian bisa herba temu putih ya, kemudian tambah haba sauda, lagi-lagi haba sauda, gamat, kemudian dengan tambahkan dengan keladi tikus ya, temu putih, gamat, haba sauda, keladi tikus, dan bisa dibantu dengan madu. Khusus bagi yang tinggi kadar asamnya di dalam tubuhnya, apalagi yang tadi sudah ada mioma, kista, maka treatment yang dilakukan di rumah kami dibantu dengan air ya, air alkali ya, air hidrogen yang pH-nya 8,5 ya, yang diproduksi oleh mesin Kangen Water ini, dan alhamdulillah sudah kami bantu dengan bacaan ruqyah, alhamdulillah ya. Itu cukup signifikan. Beberapa klien atas izin Allah ya, Masya Allah, alhamdulillah, itu bahkan ada yang ketika terapi ruqyah, kemudian terapi air herbal ya, tak sampai 3 bulan yang dia kista sampai 4 cm, ketika datang lagi kepada kami, ketika cek lab ternyata kistanya itu sudah negatif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah ya, pada malam ini tidak banyak yang kami sampaikan karena ada beberapa hal yang masih kami kerjakan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.